Di bagian sepul ini baru, tapi bukan yang ori kayaknya dari segi fisiknya. Ini KW-KW. Ini kabelnya udah disatukan kayak gini. Tuh nggak ada soketnya, ini taruh di atas aja. Starternya udah nggak berfungsi karena di bagian sini gigi starternya juga nggak ada. Pelor starternya di bagian one way-nya ini gerak ke kanan dan ke kiri. Aturan yang normal dia gerak cuma satu arah doang. Ini kita buka magnet, ini pasang lagi murnya karena kalau nggak dipasang murnya suka doer. Nah segini rata. Di bagian area magnet kering nih, nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes, mantap. Ini putar sampai mentok dulu, beratnya sampai habis. Nah. Ini alhamdulillah nggak keras-keras banget. Pelornya ada satu, noh. Ini juga kalau kayak gini kondisinya si pernya tidak menekan, noh, terus dia nonjol. Kalau misalkan ini dipasang, ini berpotensi suara berisik juga ya, nih. Tuh. Dia gerak semaunya nanti. Kalau misalkan sekalian nggak dipasang, ya nggak dipasang. Kalau cuma satu kayak gini nanggung, dia akan menciptakan berisik saat terkena getaran gitu. Tak 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 tak. Ini udah bukan kepunyaannya nih. Ini buka obeng di bagian sini harus menggunakan obeng kepala getok yang tumpul. Nyabut di bagian sini ini udah patah, nggak ada, no. Biasanya kalau bawaannya kalau belum patah di sini ada dua sentilan, satu dua. Ini udah patah. Biasa saya buka di sini ini dijepit pakai tang jepit cungkil. Ini kalau nggak ada ini boleh dari sini. Ini ada permasalahan, selain setang seher juga ada terindikasi adanya roll keteng yang loncat daripada dudukannya. Jadi si roll keteng ini tidak duduk pada posisinya. Buktinya apa? Nih, ada bekas gesekan, loh. Kita zoom. Ini ada bekas gesekan roll keteng yang kecil nih. Ini. Lihat posisinya, ini tidak menginjak ke bagian rantai keteng. Yang seharusnya dia menginjak ke rantai keteng. Apakah sulingan ketengnya yang udah tidak menekan? Untuk sulingan keteng, sebelum kita buang olinya di sini harus kencang kayak gini. Ya, harus kencang kayak gini. Tuh. Ini setelah dibuka di bagian sini dia naik turun. Nah, nanti setelah terisi oleh oli lagi di bagian sulingan, di bagian sini dia akan kencang lagi. Jadi oli masuk terangkap ke bagian dalam sulingan, dia tidak bisa keluar lagi. Salah satu fasilitas oli keluar dari sulingan itu dari sini doang, nggak ada lagi. Kalau misalkan oli masuk ke sini terus keluar lagi ke sini, berarti itu ada sulingannya yang bermasalah. Kalau sulingannya bermasalah, ganti sulingan. Tapi kalau misalkan rumahnya yang longgar, itu nggak bisa ganti sulingan. Sekalipun diganti yang baru maupun yang original, sulingannya tetap si oli dia tidak terperangkap, sehingga di bagian sulingan ini naik turun menciptakan suara berisik. Nah gitu. Sekarang kita buang dari pembuangannya. Setelah dibuka kayak gini, ini bisa naik turun. Tuh, oli keluar dari sini. Tuh. Ya, nah. 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 Itu cara kerjanya. Ini penekan keteng otomatis. Ini ditutup lagi. Nah, ini kan main loh. Nah, oke. Ini diisi oli dari sini. Nanti kan kalau oli ada, mesin berputar, oli akan masuk ke sini. Dari sini gitu tuh. Setelah masuk oli, masuk bisa, keluar nggak bisa dia, no, terperangkap. Ini yang normal.
Berarti sulingan ini masih normal. Oh, tuh terperangkap. Oke, ini dibuang. Buang, oli akan keluar, sulingan akan turun. Nah, tuh. Baru ini. Noh, ini bekas kekikisnya juga berarti udah lama, noh. Nah, kekikisnya noh udah lama. Ini bawaannya kayak gini. Tuh, tapi sebelah sini habis. Habis berarti si rantai keteng ini nginjek ke bagian rollnya ini cuma sebelah doang. Sehingga walaupun rantai ketengnya baru akan tetap kendor. Sekarang kita bongkar mesin bagian depan. Untuk di bagian karbunya udah menggunakan Supra X125 Karisma. Nih karbunya noh. Gigi pompa oli ini masih bagus. Permainkan diriku, akankah aku relakan? Maksud jangan sekali-kali nyungkil di dalam di sini. Kalau di dalam sini nanti akan merusak kepresisian antara boring dengan head. Nanti walaupun packingnya baru akan tetap bocor. Roll keteng yang besar masih bagus. Rantai keteng masih bagus, masih presisi, belum ada spasi sedikit pun. Oke. Kita buka boring. Boringan segini aman. Boringan segini masih bagus. Cuma nanti kita cek dengan pistonnya longgar apa enggak. Karena ini longgar juga menciptakan suara berisik walaupun mesinnya tidak ngefull. Prosesnya udah 100. Mancekan setang seher, pakai perasaan dorong tarik dorong tarik, dorong tarik dorong tarik. Kalau ada spasi sedikit aja dia akan menciptakan suara berisik. Dorong tarik pelan-pelan. Ini harus sepanjangan ada spasi saat ditarik dan saat didorong. Kalau ke kanan ke kiri emang ada gerak. Dari barunya pun ini pasti ada gerak. Cuman geraknya tidak separah ini, cuman 0, sedikit geraknya. Nanti untuk pengecekan jalur oli, sirkulasi oli, kemana aja jalur-jalurnya, insya Allah nanti saat proses pemasangan ya guys ya. Karena setang ini kena ini tentu ada penyebabnya selain usia akibat adanya permasalahan gitu. Salah satu penyebabnya saat kita bongkar di bagian area kopling, saringan oli bocor. Oke. Tuh. Ini jangan diabaikan nih saringan oli bocor kayak gini. Ini kalau bocor kayak ini wajib langsung diganti, dibenahi, jangan dipakai lagi. Kenapa ini kalau bolong kayak gini harus diganti, nggak boleh dipakai lagi? Karena gini. Ini kan di sini oli, ini karter segini perkiraan, terendam oleh oli. Nah, di sini ada saringan. Jadi fasilitas oli masuk ke hisap ke bagian pompa oli, ini namanya pompa oli. Ini fasilitasnya cuman dari sini, nggak ada celah lagi selain dari sini. Nah, di sini sebelum oli terhisap oleh pompa oli, dia akan melalui saringan dulu, tersaring, terfilter oleh saringan ini. Nah,
setelah lolos dari saringan ini, nanti oli naik terhisap oleh pompa oli. Setelah terhisap pompa oli, dia akan terkirim ke sini, tertransfer sebagian ke lubang kecil di bagian sini, naik ke sini, naik ke sini, terus melumasi komponen yang ada di bagian head, oke. Sebagian lagi ke sini, dari sini dia akan masuk ke bagian bak kopling, sini, oke, ke bagian bak kopling ke sini. Terus dari sini, ininya harus dilepas dulu nih biar kelihatan. Ini kan mau dicuci nanti. Dari sini dia akan masuk ke sini, ya. Dari sini akan masuk ke sini, oke. Akan masuk ke sini. Setelah dari sini, oke. Ini tidak langsung ke bagian dalam, tidak, melainkan mana kampas ganda. Ini kan kampas ganda di sini, oke. Terus dia dari sini akan keluar nih dari lubang kecil yang ini. Nah, lubang kecil yang ini. Dari sini dia akan berputar di sini, ya. Terus putaran tersebut menghasilkan gaya tekan. Dari putaran di bagian sini, tadinya olinya tidak kencang, misalkan ke sini cuman kruluk dari sini. Setelah masuk ke bagian sini terkena putaran, gaya putar dan menghasilkan tekanan. Tekanan itu akan masuk ke lubang yang di bagian dalam nih. Dari sini. Oke, lubang ini. Oke. Setelah lubang ini, dia akan masuk di tengah ini bolong. Tengah ini bolong. Dari tengah ini nanti sebagian akan masuk keluar ke sini, tujuannya ke sini dan ke sini, ya. Nih, dua ini untuk melumasi di bagian lonceng ganda dalamnya di sini. Kan ini bolong. Nanti dia akan berputar kayak gini tuh, oke. Sedangkan asnya dia misalkan tuh, ini butuh pelumas, dia akan melumasi di bagian dalam sini. Nah, selain keluar ke sini dan ke sini, dia akan masuk ke dalam ke sono, itu masuk ke bagian bearing big end, ya, masuk dari ke bearing big end. Dari bearing big end, dia akan keluar ke bagian celah-celah setang seher kanan kirinya, kanan kiri, pas di sini nih sejajar dengan setang. Sejajar dengan setang kanan kiri. Nanti si oli akan menyemprot dari pinggir sebelah sini ke depan, dari sebelah sana ke depan. Oke. Saat posisi TMP, TMA maupun piston di tengah, tetap pelumas akan menyemprot ke bagian belakang piston gitu. Tapi kalau misalkan spasi ininya terlalu banyak, gapnya, spasi kanan kirinya terlalu banyak, otomatis oli yang masuk dari sini dia mubazir, tidak tersemprot ke bagian belakang piston. Dia bleber di bawah. Begitupun dengan lubang di bagian sini. Kalau di bagian sini ini longgar, ke bagian bak koplingnya ke bagian sini, oli juga akan bleber di sini. Potensi oli masuk ke bagian dalam itu berkurang tekanannya. Kalau di bagian sini ini bleber di sini olinya, otomatis tekanan ke bagian atas juga dia akan berkurang karena terlalu banyak pengeluaran ke sebelah sini. Oke. Packing di bagian sini ini sobek juga di bagian sini, nanti olinya akan turun ke bagian karter lagi. Tekanan ke bagian sini dan tekanan ke bagian sini akan berkurang. Ya, jadi teman-teman harus pahami dulu jalur sirkulasi oli. Pokok utama di kendaraan itu, di mesin itu, sirkulasi oli. Kalau sirkulasi olinya bagus, semprotannya bagus, tidak ada masalah, insya Allah mesinnya akan awet. Oke. Ditambah lagi dibarengi dengan spare part yang original, yang bagus kualitasnya gitu, akan lebih awet lagi. Ya, jadi pelumasan itu nomor one di mesin, nomor satu. Kalau manusia itu darah, ya kalau manusia. Kalau darahnya nggak lancar ya tahu sendiri resikonya. Oke. Jika di bagian saringan ini bolong, ini akan merusak ke semua komponen yang seharusnya terlumasi oleh oli. Dia tidak terlumasi oleh oli. Kenapa bisa tidak terlumasi oleh oli? Karena masalahnya ini bolong. Kok bolong? Nah, jadi bolong ini mempengaruhi kotoran masuk ke bagian pompa oli. Kalau misalkan kotoran masuk ke bagian pompa oli sampai masuk ke bagian gigi bintang di bagian pompa oli,
si pompa oli akan malfungsi, ya. Jadi fungsi pompa oli dia tidak akan berfungsi, dan alhasil pompa oli tidak bisa menghisap oli. Jadi mesin bagian depan akan kering, setang seher tidak akan terlumasi oli, sehingga setang seher akan cepat kena. Komponen yang ada di bagian head akan terkikis juga, karena gesekan antara logam dengan logam kalau tidak terlumasi oleh pelumas, hasilnya akan ada salah satu dari komponen tersebut yang kalah. Bisa jadi dua-duanya akan kekikis, ya. Kalau untuk jenis motor Supra series, ini kanan kiri kayak gini, ini wajar untuk motor ini. Emang harus ada, karena pada dasarnya dari barunya pun, ya, ini ada spasi kayak gini, goyang kanan kiri. Yang penting jangan atas bawah, depan belakang. Kalau atas bawah depan belakang itu beda lagi, berarti ada permasalahan di bagian bearing gitu. Rumahnya udah kendor banget gitu. Bisa jadi kalau atas bawah depan belakang. Oke, tapi kalau dorongnya ke sini, ke sono, kanan kiri, ke dalam keluar, ke dalam keluar, itu hal yang wajar. Bahkan kalau tidak ada gerak untuk di motor ini, itu hal yang tidak wajar. Oke. Udah, tinggal kita eksekusi, kita buka setang sehernya. Tinggal dibongkar aja bagian crankcase tengahnya. Udah yakin setang sehernya kena. Emang basicnya juga untuk memperbaiki setang seher, adapun yang lainnya minta dicek aja. Terutama basicnya ganti setang seher, kelahar astruk kanan kiri gitu, minta disenterin lagi. Udah tinggal rakit, karena untuk di bagian dalaman mesin tengah di bagian sini ini tidak ada masalah selain setang sama bearing krukas gitu. Udah, ini tinggal dibersihkan. Ini tinggal dibongkar aja. Untuk pembongkaran mungkin tutorialnya cukup sampai di sini aja ya. Tinggal bongkar-bongkar aja, gampang udah. Paling nanti yang dibenahi untuk selanjutnya pompa oli, sirkulasi oli harus normal sedia kala. Oke. Untuk di bagian head juga belum dibongkar, apakah noken asnya kekikis apa enggak, pelatu klepnya kekikis apa enggak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin video cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini tinggal kita bersihkan mesinnya, kita cuci sampai bersih. Nanti insya Allah untuk proses perakitan sampai menyala ada video, nantikan untuk bag 2 nya. Nanti insya Allah linknya kita cantumkan di deskripsi dan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita sematkan. Pokoknya nantikan aja untuk proses perakitannya bag 2 sampai menyala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.